Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Khairul Razikin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah analisis wacana. 1. Bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik? Jelaskan. Menurut Hari Murni Krida Laksana, kedudukan analisis wacana berada pada posisi paling besar dan tinggi. Wacana sebagai satuan gramatikal dan objek kajian linguistik mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan. Kemudian, hubungan antara analisis wacana dengan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan semiotik. Antara analisis wacana, fonologi, morfologi, dan sintaksis memiliki sebuah kesamaan, yakni menggunakan bahasa sebagai objeknya. Akan tetapi, ada satu yang membedakan di antara keempat tersebut. Fonologi mengkaji struktur bahasa, khususnya bunyi bahasa. Kemudian morfologi mengkaji struktur bahasa, khususnya pembentukan kata. Sintaksis mengkaji struktur bahasa, khususnya pembentukan kalimat. Sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah tersebut. Kemudian hubungan antara analisis wacana dengan semantik. Semantik mengkaji makna leksikal bahasa atau makna linguistik, sedangkan analisis wacana mengkaji makna konstekstual atau implikatur dari ujaran-ujaran atau teks-teks. Kemudian hubungan antara pragmatik dengan analisis wacana yaitu sama-sama mengkaji makna bahasa yang ditimbulkan oleh konteks. Kemudian yang terakhir, hubungan antara analisis wacana dengan semiotik yakni sama-sama mengkaji tentang bahasa. Hanya saja semiotik mengkaji bahasa berdasarkan ikon atau simbol atau indeks. Sedangkan analisis wacana mengkaji makna tuturan maupun ujaran yang dihasilkan oleh masyarakat tutur. 2. Sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana dan jelaskan apa yang terjadi bila kita tidak memahami analisis wacana. Manfaat analisis wacana yaitu memahami suatu bahasa yang tentu bermanfaat dalam proses belajar bahasa dan perilaku berbahasa serta meningkatkan pemerolehan kompetensi komunikatif. Kemudian tujuan analisis wacana adalah untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengkonstruksi, memahami, dan melambangi suatu hal dalam wacana. Selain itu, wacana juga bertujuan untuk memberikan wacana sebagai salah satu eksponen bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Kemudian, apa yang terjadi bila kita tidak memahami analisis wacana? Yang terjadi bila kita tidak memahami analisis wacana adalah yang pertama yakni kurang menguasai ejaan. Yang kedua, kurang mengembangkan ide gagasan. Yang ketiga, kurang mempunyai struktur kalimat. Yang keempat, kurang mempunyai keterampilan membaca dan menulis. Dan yang terakhir, terkadang kurang paham apa yang ditulisnya sendiri. 3. Apa perbedaan wacana lisan dan wacana tulis? Sebutkan kriteria masing-masing. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan langsung menggunakan bahasa lisan. Sedangkan penerimanya pun harus mendengarkan dan menyimak untuk mengetahui isinya. Sedangkan wacana tulis adalah rangkaian kalimat yang ditranskrip dalam rekaman bahasa lisan. Contoh wacana tulis dapat kita temukan dalam bentuk buku, berita koran, artikel, makalah. Selain itu, wacana tulis juga merupakan sebuah teks yang berupa rangkaian kalimat yang menggunakan ragam tulis. Kriteria wacana lisan. 1. Memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. 2. Sering melibatkan partisipasinya secara langsung. 3. Sulit diulang dalam arti mengulang hal yang tepat sama dalam ujaran pertama.
Kriteria wacana tulis. 1. Biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. 2. Wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. 3. Wacana tulis biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Tidak ada penghilangan bagian-bagiannya. Sebutkan wacana berikut ini beserta contohnya. Wacana naratif, wacana deskriptif, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hartatori, wacana humor, dan wacana argumentasi. Yang pertama yakni wacana naratif. Wacana naratif yakni tuturan yang menceritakan atau menyampaikan suatu hal atau suatu kejadian dengan menonjolkan tokoh pelaku. Maksudnya untuk memperluas pengetahuan pendengar atau pembaca. Yang kedua yakni wacana deskriptif. Wacana deskriptif adalah rangkaian tuturan yang memaparkan suatu atau melukiskan sesuatu baik berdasarkan pengalaman atau pengetahuan penuturnya. Kemudian wacana ekspositori. Wacana ekspositori merupakan rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran. Pokok pikiran itu lebih dijelaskannya lagi dengan cara menyampaikan uraian bagian-bagian atau detailnya. Kemudian wacana hortatori. Wacana hortatori adalah rangkaian tuturan yang isinya bersifat ajakan atau nasihat. Kadang-kadang tuturan ini bersifat memperkuat keputusan atau agar lebih meyakinkan. Kemudian wacana prosedural. Wacana ini merupakan rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik unsurnya karena urgensi unsur-unsur terdahulu menjadi landasan unsur berikutnya. Kemudian wacana humor. Wacana humor merupakan penyampaiannya menggunakan implikatur percakapan. Penggunaan implikatur percakapan akan menimbulkan kelucuan, kegelian, atau tertawa bagi mitra tutur yang dapat menangkap maksud dalam wacana humor. Kemudian argumentasi. Wacana argumentasi merupakan suatu jenis wacana yang berisi pendapat atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan yang logis. 5. Sebutkan pengertian dan contoh dari teksmatik, ekspresif, konatif, metalinguistik, dan kultif. Yang pertama yaitu teksmatik. Unsur-unsur batik di dalam teks menjamin berlangsungnya komunikasi, juga menjamin adanya kontak psikologis. Unsur bahasa yang ada dalam teks ini digunakan untuk menjalin hubungan antara pengirim dan penerima. Yang kedua, teks ekspresif. Teks ekspresif merupakan teks yang menunjukkan pendapat atau perasaan pengirim. Contohnya seperti surat pribadi. Yang ketiga yakni teks konatif. Teks konatif merupakan teks yang melibatkan penerima dalam jalan-jalan besar. Kemudian yang keempat, teks metalinguistik. Teks yang digunakan sebagai memberi penjelasan atau keterangan tentang kata-kata yang diucapkan. Kemudian yang terakhir yakni teks kritik. Teks kritik merupakan teks yang berorientasi pada kode dan makna secara simultan. Artinya menggunakan kode kebahasaan dipilih secara khusus agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.